Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rozana Wahyuniati, Ayurindi Antika, Cynthia Amelia Octaviani, dan Jimmy Octaviano akan mempersembahkan Tujuan penelitian pada jurnal kali ini adalah untuk mengetahui pengaruh kombinasi pengikat CMCNA dengan sorbitol dan disintegran amilum solani terhadap waktu hancur tablet ibuprofen, dan untuk mengetahui konsentrasi formulasi yang optimum ibuprofen bahan pengikat sorbitol dan disintegran amilum solani. Alat dan bahan yang digunakan adalah: untuk alatnya, mesin pencetak tablet, basic vibration tester, mortir, stamper, gas ukur, tahun porselin, rasa analitik, dan colok. Bahan yang digunakan adalah bahan sebagai sebatuk, Avisal PH102 sebagai bahan pengisi, CMCNA sebagai pengikat, sorbitol sebagai pengikat, amilum solani sebagai disintegran, MgS-stearat sebagai pelicin, vakum sebagai pelicin, dan Aquades sebagai pengembang dari CMCNA. metode atau cara pembuatan. Menyiapkan semua alat dan bahan obat yakni ibuprofen, Avisal PH102, CMCNA, sorbitol, dan Aquades. Pertama-tama, siapkan zat pengikat dengan cara mengembangkan CMCNA terlebih dahulu dengan air dan kemudian ditambahkan sorbitol, diaduk sampai halus menggunakan mortir 1. Mortir 2 mencampur zat aktif ibuprofen dengan Avisal PH102 et homogen. Kemudian campurkan sediaan di mortir 2 ke mortir 1 sedikit demi sedikit sampai bisa dikepal. Selanjutnya diayak dengan ayakan nomor 14 mesh untuk membuat granul. Jika sudah selesai, kemudian di oven dengan suhu 60 derajat Celcius selama 5 jam. Setelah kering, kemudian diayak kembali dengan mesh nomor 40. Kami mengambil formulasi nomor 1 untuk dijadikan acuan untuk praktek TVS kali ini. Formulasinya sebagai berikut: ibuprofen 100 gram, Avisal OH 102 36% sebagai pengisi, CMCNA 1% sebagai pengikat, sorbitol 40% sebagai pengikat, amilum solani 20% sebagai disintegran, MgS-stearat 1% sebagai pelicin, talkum 2% sebagai pelicin, dan Aquades 6 ml sebagai pengembang CMCNA. Evaluasi granul: 1. Sudut diam, 2. Waktu alir, 3. Indeks step. Evaluasi tablet: 1. Uji keseragaman bobot, 2. Uji keseragaman ukuran, 3. Uji waktu hancur tablet. Selanjutnya, pada tahap penimbangan juga dilakukan modifikasi untuk memproduksi tablet sebanyak 200 tablet dengan bobot tiap tablet sebesar 250 mg. Yang sebelumnya dibuat tablet dengan berat 200 mg. Adapun formula yang dipraktikkan dalam pembuatan tablet adalah formula 1 yang tertera di jurnal. Setelah melewati tahap perhitungan, maka didapatkan hasil bahan yang harus disiapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan di jurnal adalah ibuprofen dengan formula 100 mg, kemudian dimodifikasi menjadi paracetamol dan asam mefenamat dengan bobot yang dibutuhkan 20 gram. Avisal PH 102 yang tertulis 36% diubah menjadi 76% sehingga bobot yang dibutuhkan 38 gram. CMCNA sebanyak 1%, tetap 1% sehingga dibutuhkan 0,5 gram. Sorbitol dihilangkan. Amilum solani sebanyak 20% yang ada di jurnal diubah menjadi amilum manihot dengan kadar yang sama sehingga dibutuhkan 1,25 gram. MgS-stearat tetap
sehingga dibutuhkan 0,5 gram. Sedangkan Aquades yang di formula tertulis 6 ml diubah menjadi 1200 ml. Langkah kerja dilakukan hampir menyerupai jurnal acuan. Namun, granul yang didapatkan di oven dengan suhu 50-80 derajat Celcius selama 1-2 jam untuk mempercepat proses pengeringan tablet. Granul haruslah benar-benar kering karena jika terdapat kadar air yang melebihi batas akan berpotensi untuk merusak sediaan dan mempengaruhi saat dicetak. Sedangkan untuk pengayakan diubah dengan menggunakan mesh nomor 20 agar mempercepat proses pengayakan. Pada tahap selanjutnya dilakukan evaluasi granul, diantaranya uji sudut diam, waktu alir, kecepatan alir, dan kadar air. Tabel pengamatan 1. Uji sudut diam dengan hasil 0,375 standar 20-40 derajat, tidak memenuhi persyaratan. 2. Waktu alir 1,52 detik, standar kurang 10 detik, memenuhi persyaratan. Kecepatan alir hasil uji 6,57 gram per detik. 4. Kadar air 7,43%, standar kurang dari 5%, tidak memenuhi persyaratan. Sedangkan untuk tablet dievaluasi dengan uji keseragaman bobot, uji waktu hancur, dan uji kerapuhan tablet. Uji keseragaman bobot, hasil uji 11,15 mg dengan standar 5%, tidak memenuhi persyaratan. 2. Uji waktu hancur, hasil uji 30 menit, standar kurang lebih 15 menit, tidak memenuhi persyaratan. 3. Uji kerapuhan tablet dengan hasil uji 0,005 gram, standar kurang 4%, memenuhi persyaratan. Terdapatnya hasil evaluasi baik pada granul maupun tablet yang tidak memenuhi persyaratan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Modifikasi bahan baku pada sejumlah bahan baku seperti zat aktif sorbital, avisil, dan amino solani yang mengalami modifikasi diperkirakan dapat mempengaruhi hasil. Penggunaan bahan kadaluarsa pada beberapa bahan di sini yaitu aktif, paracetamol, dan asam mefenamat telah melewati batas masa kadaluarsa hingga 4 tahun. Hal ini dapat menjadi penyebab utama terjadinya inkompatibilitas tablet. Zat aktif berupa tablet jadi dan bukan zat aktif murni. Bahan aktif yang digunakan berupa tablet yang tidak mengandung bahan tambahan lainnya, sehingga terdapat kemungkinan terjadinya interaksi antar bahan tablet. Penggunaan mesh dengan ukuran 20, maka hasil granul lebih besar dari seharusnya. Hal ini juga dapat mempengaruhi hasil uji disintegrasi tablet yang lebih lama. Penggunaan Aquades terlalu banyak membuat granul lebih sulit kering dan membuat kadar air pada granul melebihi batas yang ditetapkan. Untuk langkah kerja yang pertama, menyiapkan bahan seperti paracetamol, asam mefenamat, avisal pH 102, CMCNA, MG syarat, talc, amilomanihot, dan Aquades. Untuk yang kedua, menggerus paracetamol dan asam mefenamat pada mortir hingga halus. Untuk langkah yang ketiga, melakukan penimbangan bahan menggunakan neraca analitik. Paracetamol 16,7 gram, asam mefenamat tablet 3,3 gram, avisal pH 102 38 gram, CMCNA 0,5 gram, amilum manihot 1,25 gram, MG steroid 0,5 gram. Untuk langkah kerja yang keempat, panaskan Aquades. Yang kelima, menyiapkan zat pengikat, yaitu mengembangkan CMCNA. Yang keenam, menggerus CMCNA dengan avisil pH 102 pada mortil, aduk hingga homogen. Yang ketujuh, paracetamol
dan asam hexanamat yang sudah digerus, kemudian ditambahkan MG stearat, amilomaniot pada mortir, aduk hingga homogen. Setelah itu sediaan 6 dan 7 dicampurkan dalam mortir. Mortir 1. Tambahkan sedikit-sedikit sambil digerus sampai homogen dapat dikepal. 9. Diayak menggunakan mesh nomor 14. Untuk selanjutnya yang ke-10, sediaan dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 60 derajat Celcius selama 1-2 jam. Yang ke-11, setelah selesai sediaan diayak kembali menggunakan mesh nomor 20. Untuk yang 12, setelah itu tambahkan tak dan diuji granulasinya menggunakan plastik dikocok 10 kali. Setelah sediaan selesai diuji granulasinya, langkah kerja yang ke-13, penentuan waktu alir sediaan serbuk dengan memasukkan sediaan serbuk dalam corong. Tutup ujung corong menggunakan besi penggaris, kemudian permukaan corong diratakan, kemudian penutup bawah corong dibuka dan bersamaan dengan stopwatch dinyalakan. Untuk langkah kerja yang ke-14, setelah selesai kemudian sediaan diukur menggunakan jangka sorong. Untuk langkah kerja yang ke-15, sediaan serbuk ditimbang menggunakan neraca analitik dan hasilnya berat sediaan 10,72 gram. Untuk langkah kerja yang ke-17, selanjutnya sediaan serbuk dibagi dan ditimbang masing-masing sediaan 0,26 gram. Untuk langkah kerja yang ke-18, lalu sediaan dicetak menggunakan mesin pencetak tablet. Untuk langkah kerja yang ke-19, sediaan tablet dibersihkan dengan lap, kemudian diuji kerapuhan tablet menggunakan plastik dikocok 100 kali. Untuk langkah kerja yang ke-20, selanjutnya dilakukan penimbangan tablet menggunakan neraca analitik. Hasilnya berat sediaan tablet 2,7 gram. Kemudian tablet yang sudah jadi diuji keseragaman ukurannya menggunakan alat jangka sorong. Untuk yang terakhir 21, kemudian sediaan tablet diuji dengan alat disintegration tester untuk mengetahui waktu hancur tablet. Berikut adalah video cuplikan saat pembuatan tablet.